wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma taqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhadina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'min mu'minat wa nakhusu khassatan la hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi la hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi Rahmanir-Rahim. Kita lanjut halaman 165. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun zatuh tiza. Hamzah adalah pamannya, wa Abbasun kada demikian juga Abbas. Ammatuhu Safiyah, adapun bibinya adalah Safiyah. Zatuh tiza, di mana dia adalah orang yang memiliki ketaatan. I'lam ketahuilah anna a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam itna asyara. Ketahuilah bahwa paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 12. Jadi kalau paman kan berarti adik atau abangnya bapak ya. Ini khususnya nih diambil dari bapaknya dulu ya, maka disebut dengan am. Kalau dari ibu nanti kholah, khol gitu ya, khol atau kholah. Jadi kalau dari bapak ammun atau ammatun, paman atau bibi, tapi dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu kholun atau kholatun ya. Orang Arab sini biasanya manggilnya olah gitu ya. Udah dihilangin tuh khoknya jadi olah panggilannya. Nah, sekarang dijelaskan dulu ya, paman atau bibi dari pihak bapak. Berarti dari segi atau dari jalur bapak, paman Nabi itu ada 12 orang. Tapi 12 orang itu ya dari ibu yang beda-beda gitu, bukan satu ibu gitu ya. Ibu yang berbeda-beda. Bapak yang sama, berarti dari kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib itu nanti ya punya istri beberapa orang sehingga melahirkan anak-anak yang salah satunya adalah ya Abdullah, anak bapak daripada Nabi Muhammad. Al-awwalu yang pertama Hamzah ya, adalah Hamzah. Wa ummuhu Halatu bintu Uhaibah. Adapun ibunya adalah Halah putri dari Uhaib. Ngapa nyebutin ibunya? Karena bapaknya udah tahuan ya, yaitu Abdul Muthalib gitu ya. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Safiyah binti Abdul Muthalib gitu ya. Maka yang diceritakan di sini sekalian adalah ibunya. Wasani yang kedua Al-Abbas, yaitu Abbas. Wa ummuhu, adapun ibunya Qailah bintu Hibban ya. Ibunya adalah Qailah, putri daripada Hibban. Nah, ada dua nih berarti nih, bininya Abdul Muthalib nih ya. Wa amma Hamzah fa huwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam
wa akhuhu minar radha'ah. Adapun Hamzah, ya, dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus saudara sesusuan, ya. Saudara sesusuan. Arda'at huma Suwaibah, yang disusui keduanya oleh Suwaibah. Walaupun disebut saudara susu, bukan berarti nyusunya bareng nih, ya. Nyusu sama Suwaibah, tapi waktunya berbeda gitu. Nggak harus kan orang itu selalu bareng begitu, ya. Siapa saja nanti orang yang mungkin disusui oleh seorang ibu, walaupun beda waktunya gitu, itu berarti dia jadi saudara susu gitu, ya. Nah, untuk Abbas, ya, Hamzah itu adalah pamannya juga, sekaligus juga saudara susu. Walaupun usianya beda, kemungkinan besarnya Hamzah dulu nyusu kepada Suwaibah, baru kemudian nanti berikutnya Nabi Muhammad juga nyusu kepada Suwaibah juga begitu. Wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinin wa qila bi sanataini. Dan adalah Hamzah lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbanding 4 tahun atau dikatakan 2 tahun. Ya, jadi sangat memungkinkan sih, ya, Suwaibah menyusui Nabi dan juga menyusui Hamzah yang dalam usia perbedaannya 2 tahun. Ya, 4 tahun juga masih memungkinkan. Kalau orang Arab kan dulu belum ada KB lagi, ya kan, sangat memungkinkan menyusui Hamzah, taruhlah misalnya 1 tahun gitu misalnya, dengan anak yang bareng dengan Suwaibah, begitu anaknya Suwaibah. 3 tahun berikutnya sangat memungkinkan Suwaibah udah hamil lagi, ya kan, berbarengan dengan itu Suwaibah menyusui Nabi, gitu, ya. Wa kana asadallahi wa asada rasulihi. Dan beliau digelari dengan singanya Allah dan singanya Rasulullah, ya. Saking beraninya menghadapi semua musuh, ya, dan musuh menjadi takut karenanya, maka, ya, Hamzah digelari dengan Asadullah. Syahida Badran wa Uhudan. Dan beliau menyaksikan atau hadir ikut perang Badar dan juga ikut perang Uhud. Wabiha, dan di waktu perang Uhud ay istashhada, beliau mati syahid. Ay wabi Uhud, yaitu di waktu perang Uhud, qutila syahidan, terbunuh sebagai syahid, ala yadi Wahsy, ya, di tangan Wahsy. Jadi perang Badar itu 2 tahun, ya, 2 tahun kira-kira setelah Nabi hijrah. Terjadi di bulan Ramadan, ya, terjadi di bulan Ramadan. Itu pembesar-pembesar Islam diantaranya adalah Hamzah, itu yang terlibat langsung tuh, ya, di perang Badar. Nah, setahun berikutnya orang kafir Quraisy kayaknya nih seolah-olah balas dendam karena merasa nggak puas dengan kekalahan di perang Badar. Maka pada bulan Syawal itu mereka nyerang kembali menuju ke Madinah. Maka Nabi rapat dengan pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh Madinah, ya. Ini orang akan menyerang ke Madinah, apakah harus nunggu sampai mereka masuk ke Madinah atau kita hadang, ya, di tengah jalan agar penduduk Madinah, ya, tidak banyak menjadi korban. Khawatir anak-anak dan lain sebagainya, perempuan itu jadi korban. Kalau udah jadi korban, kemungkinannya mati atau tertawan lalu jadi budak. Nah, maka akhirnya atas usul-usul, kalau gitu kita jegat di luar Madinah. Ya, kesepakatannya di Uhud jegatnya. Nah, disitulah terjadi, ya, perang di Gunung Uhud. Maka dinamakan dengan
perang Uhud. Nah, Nabi sudah mengatur siasat pada waktu itu. Ada dua kelompok, ya, kelompok yang langsung berhadapan dengan musuh di bawah dan kelompok pemanah yang ada di atas gunung. Pesan Nabi yang ada di atas gunung sebagai pemanah, jangan ada yang meninggalkan tempat, ya, sebelum dipastikan perang itu selesai. Mau menang, mau kalah, pokoknya jangan bergerak. Tetap pada posisi di bawah, di atas gunung. Jadi pemanah. Ternyata taktik ini didengar, ketahuan tuh oleh pembesar Quraisy lah. Banyak berita-berita berseliweran, begitu taktiknya katanya. Akhirnya pada waktu itu Khalid bin Walid membagi taktik juga kalau begitu, ya. Kita bagi dua katanya pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan yang menghalangi atau yang melawan langsung orang-orang yang ada di bawah, ya. Tetapi setelah peperangan beberapa saat harus lari gitu, ya. Dan meninggalkan segala macam, ya, barang, duit, makanan gitu, lepas semuanya. Sekarang menjadi ghanimah tuh kalau begitu, ya. Banyak tuh yang memang yang disiapin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu. Sehingga akhirnya orang yang dibawa perang merasa menang tuh. Musuh kabur, ya. Nah, kemudian yang di atas ngelihat yang di bawah tuh dapat ghanimah. Enak nih kelihatannya, ya. Yang di bawah dapat makanan, dapat duit, dapat apa segala macam dari hasil rampasan perang. Yang di atas kagak sabaran. Wah, kita mah nongkrong di sini aja. Ya, apes nih kita nih kira-kira gitu, ya kan. Enggak dapat apa-apa kalau begini nongkrong di atas, ya kan. Nah, terus tuh, ya, tergoda mereka dengan, ya, harta rampasan yang terus dibuang oleh pasukan yang ada di bawah tuh. Akhirnya kagak tahan juga tuh. Yang di atas turun semua, ya, turun. Harta rampasan perang tuh terus dilepas terus. Jadi akhirnya dipungutin sambil ngejar. Tapi ya ditaktikin kayak begitu. Nah, udah tahu semuanya yang ada di atas turun, baru tuh pasukan kedua dari belakang nyerang gitu. Jadi secara de jure kali begitu, ya. Secara hukum sih itu Nabi perang pada waktu perang Uhud kalah, karena sebenarnya kalau seandainya Nabi didengerin ucapannya begitu, di mana pasukan pemanah tidak beranjak dari tempatnya, mestinya menang begitu, karena Nabi dah mengatur sedemikian. Jadi kalau seandainya, ya, ada pasukan dari manapun, lalu pasukan yang di atas tuh mampu melihatnya dan gampang memanahnya, kan bisa taktik Khalid bin Walid itu sebenarnya kalah, tapi pinternya di situ tuh, ya. Dia nyebar ghanimah di situ. Nah, akhirnya turun semuanya ikut ngambil ghanimah yang dilepas oleh Khalid bin Walid. Nah, pasukan kedua nyerang dari belakang, menyerang dari semuanya, ya. Nah, termasuk pada waktu itu berita tersebar Nabi mati itu. Ya, Nabi mati pada waktu disebarluaskan. Walaupun perjuangannya keras, ya, tapi Nabi Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu menjadi target selamat. Tapi Hamzah itu yang tidak selamat karena kelihatannya beliau memang sangat piawai dan tidak perlu dikelilingi oleh penjaga begitu istilahnya. Jadi udah satu lawan berapapun tuh dihadapi oleh Hamzah begitu. Kalau Nabi perang menghadapi musuh, tapi di sekeliling Nabi banyak orang yang jagain. Siapapun yang mendekati Nabi hajar begitu, ya kan. Jadi Nabi Ali bin Abi Thalib itu polanya seperti itu. Siapa saja yang mendekati Ali hajar, siapa saja yang mendekati Nabi hajar begitu, ya. Jadi akhirnya bisa selamat walaupun Nabi juga luka pada waktu itu. Nah,
Hindun itu adalah orang yang pada waktu perang Badar itu bapaknya mati tuh, ya. Maka dia menyewa pemanah hebat, yaitu pemanah dari Habasyah yang bernama Wahsy. Nah, tombak dia, ya bukan pemanah, penombak begitu. Itu Hindun mengujinya begitu. Bisa enggak dia diandalkan? Kalau nggak salah sih ujinya itu apel ditaruh pala, ya. Itu bisa nggak kamu mengenai apelnya, jangan ngenain palanya, ya. Siap tuh Wahsy, ya kan, ambil tombak, lempar, seng, ya kan, betul, apel yang kena. Kalau kita palanya kena, ya kan. Cakep juga masih palanya kena, ya kan, mungkin lolos kali kalau kita orangnya kagak. Palanya kagak, apelnya kagak, ya kan. Ini lempar, seng, ya kan, kena tuh, ya, apelnya kena gitu. Dari semua ya uji coba itu lulus semuanya, ya. Kalau Imam Syafi'i itu pemanah dia, ya Imam Syafi'i pemanah. Kalau dikatakan 9 dari 10 ya panahannya itu tepat. Jadi melengser 1, kira-kira begitu. Ya, kalau Wahsy itu tepat seluruhnya hampir. Nah, akhirnya disewa Wahsy, itu target utamanya adalah Nabi, gitu. Ya, tapi Nabi terlalu terlalu rapat dilindungi oleh sahabat-sahabat. Artinya kalau dia melempar tombaknya, gak bakalan kena Nabi, tapi paling-paling kena orang. Dan orang yang melindungi Nabi ya orang hebat, tapi tidak terlalu penting untuk dibunuh, gitu bahasanya. Kalau dia dibunuh juga ya sama-sama aja lah, bunuh yang lain juga nilainya seperti itu juga, karena dalam perang itu sama nilainya, begitu, ya kan. Yang paling penting kan dibunuh kan komandannya, ya kan. Nah, Nabi yang jadi komandan itu selalu didampingi oleh banyak orang, sehingga siapapun yang menghampiri Nabi langsung ya hajar, gitu misalnya. Nah, susah tuh Nabi Ali bin Abi Thalib, ya kan, dikejar. Yang punya keleluasaan untuk dihajar oleh Wahsy itu adalah Hamzah, ya. Dia merasa enggak perlu ada perlindungan, siapa saja yang berhadapan dengan dia dilawan semuanya. Itu benar memang, tapi karena terlalu renggangnya dia dari perlindungan orang, gitu, maka ya Wahsy bisa menghajarnya dari jauh, ya kan. Tombak langsung lempar, itu kena tuh Hamzah di situ, ya. Dan Hindun memang udah bercita-cita kalau seandainya Muhammad atau Ali atau Hamzah atau siapapun dari pembesar-pembesar Islam yang ditombak oleh Wahsy, ya akan saya makan hatinya, begitu. Cita-citanya sih Nabi Muhammad, ya kan, tapi karena enggak ketemu, enggak sampai, enggak ketembak tuh, ketombak, yang ketombak Hamzah, dibelek dadanya, dimakan tuh, ya, jantung dan hatinya, walaupun ya akhirnya dia muntahkan kembali karena enggak sanggup memakannya, begitu. Nah, hebatnya Wahsy ini ya akhirnya masuk Islam, ya. Tapi setelah masuk Islam boleh dikatakan Nabi hampir ogah melihat dia. Satu, ya walaupun bagaimana dia adalah tetap pembunuh pamannya, begitu, ya. Yang kedua, khawatir kalau seandainya dekat dengan Wahsy, ya mungkin menghardik atau mencela atau apa segala macam, itu yang Nabi khawatirkan, mungkin hilang ketidaksabarannya, begitu, sehingga ya Nabi kadang-kadang selalu berpaling manakala bertemu dengan Wahsy. Tapi Wahsy juga menyadari hal yang sedemikian. Nah, setelah dia masuk Islam, maka Wahsy pada masa zamannya Abu Bakar itu terjadi perang, ya, melawan ya nabi-nabi palsu, ya, yang salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, itu ketika Abu Bakar mengumandangkan perang dengan Musailamah Al-Kadzdzab, maka Wahsy bercita-cita, ya kan, kalau dulu pada waktu saya kafir, saya membunuh orang terhebat
di sisi Nabi, sekarang saya harus membunuh ya orang terhebat di kalangan musuh, ya. Ya, pimpinannya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Wah, cita-cita banget tuh sebagai upaya balas dendam dah ya, balas apa namanya? Balas nama buruk yang dulu gitu yang pernah dikerjakan kepada Hamzah, sekarang dia pengen untuk membalas yang demikian tadi dengan membunuh orang yang buruk sekarang. Akhirnya benar tuh, ya lempar tombaknya pas tuh mengenai Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dia berkata akhirnya, dengan tombak ini saya membunuh orang terbaik di sisi Rasulullah, tapi juga sekaligus saya membunuh manusia terjahat ya di hadapan Rasulullah. Walaupun pada waktu itu Rasulullah sudah meninggal dunia, ya, gitu. Nah, itulah ya sekilas tentang Hamzah dan Wahsy pada waktu itu. Lanjut, wa wajadu fihi yauma idin bid'an wa samanina jarahan. Dan kaum muslimin menemukan pada waktu perang Uhud ya lebih dari 80 luka. Bid'an itu biasanya 3 sampai 9. Ya, ada yang bilang 3 sampai 7 gitu ya. Relatif, tapi enggak lebih dari itu. Kalau disebut bid'an itu adalah sekitar itu, ya 3 sampai 7 atau 3 sampai 9. Berarti kemungkinan besarnya 83, 87 atau 89 gitu ya. Ma baina darbati sayfin wa ta'nati rumhin. Ya. Lukanya dalam bentuk ya pukulan pedang, sabetan pedang, bacokan pedang, wa ta'nati rumhin, tancapan panah, wa raj'ati sahmin, dan robekan busur panah. Jadi pas panah nancep, ditarik lagi tuh. Kan yang namanya panah kan ada segitiganya itu depannya tuh. Kalau ditarik kan berarti daging keikut kan, ke nyangkut gitu. Itu seperti itu. Maka digelarilah waruwiya annahu sayyidus syuhada. Maka digelarilah dia dengan sayyidus syuhada, ya. Pimpinannya para orang-orang yang mati syahid. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, khairus syuhada yaumal qiyamah Hamzah. Ya, sebaik-baiknya orang yang mati syahid pada hari kiamat adalah Hamzah. Ai syuhada'i min hadhil ummati, yaitu para syuhada dari umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Maka dengan demikian fala yunafi ma jaa, tidak menafikan atau tidak menyalahi hadis yang datang anna sayyida syuhada yaumal qiyamah Yahya ibnu Zakaria, ya, bahwa pimpinan orang-orang yang mati syahid, ya, pimpinannya orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat adalah Yahya bin Zakaria. Kasus Yahya bin Zakaria, berarti Nabi Yahya nih putra daripada Nabi Zakaria, disebut sebagai pimpinan para syuhada. Beliau adalah orang yang mempertahankan ajaran Islam pada masa itu, di mana raja yang ada pada waktu itu ingin menikahi adiknya sendiri, ya. Maka ya minta fatwa kepada Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria. Ya, karena memang sudah tidak boleh ya saudara kandung menikah, maka tetap Nabi Yahya dan Nabi Zakaria memutuskan bahwa perkawinan tersebut dinyatakan haram, batal begitu. Namun sang raja ya emang udah maunya begitu, ya kan? Akhirnya kawin juga dia tuh dengan adiknya sendiri, ya. Ya, padahal bahasa kita sekarang menurut MK begitu, keputusan tersebut adalah salah, menyalahi undang-undang, tapi diputusin juga gitu, ya kan? Nah, yang disalahin siapa sekarang? Ya bukan siapa-siapanya, ya. Yahya yang memutuskan salah itu disalahin lagi, ya kan, oleh sang raja gitu. Nah, akhirnya dikejar tuh, ya,
karena Nabi Yahya dan Nabi Zakaria tidak mau mengesahkan perkawinan sang raja. Raja tetap kawin sama adiknya, tapi karena khawatir nanti diputuskan hukum lalu kemudian rakyat atau yang lainnya tidak menyetujui kemudian mengkudetanya, nah, maka yang terbaik adalah membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Maka pada waktu itu Nabi Zakaria terbunuh, Nabi Yahya juga terbunuh. Kalau nggak salah, salah satunya masuk ke dalam sebuah pohon begitu untuk bersembunyi. Namun ternyata pohonnya ketahuan begitu, entah ada yang ngaduin atau bagaimana. Nah, pohonnya digergaji, ya kan? Karena memang di dalamnya ada Nabi Yahya, ya akhirnya ikut terkepotong juga tuh badannya jadinya, ya. Nah, maka atas dengan demikian Nabi Yahya mempertahankan aturan agama Islam, maka Nabi Yahya ya dinyatakan sebagai Sayyidus Syuhada. Nah, maka apa bedanya kalau begitu? Kok Hamzah Sayyidus Syuhada, Nabi Yahya juga Sayyidus Syuhada? Nah, sangat memungkinkan dua-duanya pasti bisa jadi Sayyidus Syuhada karena masanya berbeda. Ya, masanya berbeda. Nabi Yahya jadi pemimpin syuhada yang memang ada pada masanya. Kemudian Hamzah menjadi pemimpin syuhada, ya, pemimpin orang-orang yang mati syahid yang ada pada masanya juga. Kalau dua-duanya ada, ya berarti nanti masing-masing, ya, kedua-duanya memimpin umatnya masing-masing untuk menjadi pimpinan karena memang pada masa yang berbeda. Kalau seandainya pemimpin itu harus satu, nah maka ada satu pernyataan lagi bahwa sangat memungkinkan Hamzah ya tidak disebut sebagai Sayyidus Syuhada, tetapi disebut juga sebagai Khairus Syuhada, sebaik-baiknya orang yang mati syahid, gitu. Ya, jadi dua-duanya sangat memungkinkan terjadi. Wa warada aidan, dan datang hadis juga khairu a'mami Hamzatu, ya, sebaik-baik pamanku adalah Hamzah. Wa amal Abbasu, adapun Abbas, fakana asgharu a'mamihi. Adapun Abbas adalah paling kecilnya pamannya Rasulullah. Ya, jadi di antara paman, ya paman yang paling kecil adalah Abbas, gitu. Wa sanna minhu alaihi salatu wassalam bisanataini, dan usianya lebih tua dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding 2 tahun. Au salasin, atau 3 tahun. Hadara Badran ma'al musyrikin, beliau juga ikut ya perang Badar tapi bersama kaum musyrikin mukrohan, ya, karena dipaksa. Wa usira, kemudian ditawan, ma'aman usira, berserta orang yang tertawan. Wa fada yauma idin nafsahu, lalu kemudian ia menebus dirinya pada waktu itu. Wa aslama, dan masuk Islam qabla fathi Khaybar, sebelum terjadinya perang Khaybar. Wa kana yuktimu islamahu, dan beliau menyembunyikan Islamnya ila yaumi fathi Makkah, sampai terjadinya ya ekspansi Makkah. Nah, salah satu dari anaknya Abbas itu adalah Abdullah, ya, yang biasa kita kenal dengan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini yang nanti didoai oleh Nabi, ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka walaupun usianya sangat muda gitu, karena lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti 3 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah bersama Nabi, kan berarti baru usia 13 tahun kan kalau begitu, ya. Tapi Nabi menyatakan bahwa ya Abbas itu adalah tarjumanul Quran. Ya, digelari dengan tarjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Usianya 13 tahun. 13 tahun kan kalau sekarang usia kelas 1 SMP paling-paling, ya. 13 tahun gitu kan. Itu paling ini dah, karena kan sekarang masuk kelas 1 SD itu udah harus 7 tahun. Ya,
7 tahun tambah 6, 13 ya kan? Ya 13 berarti kalau sekarang ya mungkin 13 tahun tuh kelas 6 SD gitu ya. Namun doa Nabi yang menjadikan Abdullah bin Abbas, putra daripada Abbas itu lebih cemerlang dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Nabi banyak ya, dan juga memahami banyak kasus ya yang dihadapi, kemudian selalu dijawab oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dengan baik begitu ya. Ya kalau ngikut Nabi atau bersama Nabi usia 13 tahun Nabi sudah meninggal. Emang orang mulai memahami ya, anak kecil tuh mulai bisa paham dengan orang dewasa umur berapa tahun ya. Umur 5-6 tahun aja kalau orang sekarang masih bego banget kan kelihatannya ya kan. Baru masuk SD kelas 1 kalau gitu kan. 5-6 tahun, 7 tahun itu kan baru masuk SD. Paling-paling kalau dia ibunya bapaknya rajin lah gitu masukin TK ya kan. Ya, belum bisa apa-apa kalau dilihat dibandingkan dengan anak sekarang. Tapi Ibnu Abbas menembus semuanya itu ya, karena Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fiddin wa'limhu ta'wil. Waqila aslama qabla yaumi badrin, dikatakan beliau masuk Islam sebelum ya terjadinya Badar. Wa kana yaktumu dzalika, tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Wa hadara yauma Hunain, dan juga hadir datang atau ikut pada perang Hunain. Tufiya sanatatsnaini wa thalatsin, meninggal dunia pada tahun 35 ya, 32 Hijrah. Wa huwa ibnu thamanin wa thamanina sanatan, usia beliau pada waktu itu adalah 88 tahun. Wa shalla alaihi Utsman, dan yang menyolatkannya adalah Utsman ya. Maksudnya nih di sini yang menyolatkan yang jadi imam gitu ya. Pahami yang kayak begini nih, kalau yang kayak begini wa shalla alaihi fulan, berarti dialah yang menjadi imam untuk pelaksanaan salat jenazahnya, kira-kira begitu. Wasalisu, yang ketiga Abu Talib ya, yaitu Abu Talib. Wa ummuhu Fatimah bintu Amr bin Abid. Tuh ya, sekarang ibunya adalah Fatimah. Kan Abu Talib kan bin Abdul Muthalib juga ya. Nah tadi Hamzah ibunya Halah, Abbas ibunya Qailah ya. Sekarang Abu Talib ibunya Fatimah. Ada 3 tuh berarti istri daripada Abdul Muthalib tuh. Fatimah putri dari Amr bin Abid. Ia juga adalah ibu Abdullah ya, abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau gitu Abu Talib satu ibu dengan siapa? Dengan Abdullah ya. Abu Talib itu satu ibu dengan Abdullah. Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad. Nah maka ya boleh katakan tidak mengherankan ya kalau pada masa-masa susahnya Nabi, pada masa-masa kecilnya Nabi, itu yang istilahnya bertanggung jawab penuh itu adalah Abu Talib ya. Awalnya dipelihara dulu Nabi Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib sudah tua ya, dalam usia beberapa tahun meninggal. Abdullah juga udah meninggal, maka ya paman yang sekandung dengan ibu ya, yaitu adalah Abu Talib, maka Nabi Muhammad dipelihara oleh Abu Talib. Itu kira-kira logikanya seperti itu. Wa sahih annahu mata kafiran. Yang sahih menurut ayat ya juga bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Wasmuhu Abdu Manaf, dan nama aslinya adalah Abdu Manaf. Wa amma Abu Talib fa huwa kunyatuhu, adapun Abu Talib adalah kunyahnya ya, panggilannya, poyokannya kalau kita bilang begitu. Wa qila ismuhu kunyatuhu, dan dikatakan juga bahwa namanya sama dengan panggilannya gitu. Ya, jadi ada yang bilang Abu Talib itu adalah nama panggilan, nama aslinya adalah
Abdul Manaf. Ada juga yang mengatakan ya Abu Thalib adalah nama sekaligus juga panggilannya gitu. Ya kita di sini kan nama Ishak, panggilannya Caak gitu tuh ya. Gitu. Itu namanya kunyah kalau begitu kira-kira. Qala Al-Barawi, berkata Syekh Al-Barawi, walladzina qalahu sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Anis-Subuki, ya, dan yang dinukil dari guruku tuanku Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Anis-Subuki dari Imam As-Subuki, anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, bahwa pamannya Abu Talib ba'da an tuwfiya, setelah wafat, alal kufri, dalam keadaan kafir, ahyahullahu ta'ala, dihidupkan kembali Allah Ta'ala, wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal yang sedemikian sangat-sangat mungkin terjadi, ya, sangat-sangat mungkin terjadi. Kalau seandainya iya, ya sangat mungkin juga harus kita percaya begitu ya. Karena hal yang sedemikian, kalau memang kuasa Allah mau begitu, ya bisa-bisa saja terjadi. Namun kalau kita baca ayat Al-Quran, pada ayat misalnya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha, itu terkait dengan wafatnya Abu Thalib, yang sangat diinginkan oleh Rasulullah agar pada waktu meninggalnya juga Abu Thalib itu paling tidak bisa menyebut syahadat. Sampai-sampai Nabi menjaminkan gitu, wahai paman, udah baca syahadat aja dah, ya, amal yang lainnya nanti saya yang tanggung, gitu, ya. Kira-kira omongan Nabi itu seperti itu. Namun ketika Nabi berkata begitu, itu di samping kiri kanan Abu Thalib juga udah ada teman-temannya Abu Thalib tuh yang jaga-jaga supaya mencegah Abu Thalib mati dalam keadaan Islam gitu. Nah, pada akhirnya sih mati memang tidak dalam keadaan Islam gitu. Nah, kalau ada kepercayaan bahwa Abu Thalib dihidupkan kembali oleh Allah kemudian masuk Islam, nah ini memang yang pertama itu adalah bagian daripada ya sesuatu yang mungkin bagian daripada keimanan, maka bisa jadi kita boleh percaya, ya. Tapi boleh dikatakan kasus yang sedemikian ini termasuk yang boleh dikatakan tidak pernah ada gitu. Ya, tidak pernah ada dalam kasus nabi manapun ada seorang yang mati dihidupkan kembali sekedar untuk beriman. Ya, nggak ada kasusnya. Kalau ada orang yang mati dihidupkan kembali oleh Nabi, itu biasanya untuk menunjukkan mukjizatnya, ya, untuk membuktikan mukjizatnya Nabi. Nah itu ya bisa. Contoh misalnya Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati, ya, itu juga katanya belum dikuburin tuh pada waktu itu. Jadi ada orang saudaranya mati punya kasus, ya. Akhirnya sebelum mati itu keluarganya udah menghubungi Nabi Isa gitu, ya. Udah jalan. Tiba-tiba pas Nabi Isa jenguk itu sudah mati. Sementara kasusnya belum selesai. Ya, akhirnya Nabi Isa minta supaya orang ini dihidupkan kembali, akhirnya dihidupkan, selesaikan kasusnya gitu. Itu satu pendapat demikian. Ada juga yang memang mengatakan Nabi Isa bisa menghidupkan ya orang yang udah di alam kubur. Pada waktu itu yang diminta adalah Sam bin Nuh kalau nggak salah begitu, ya. Yang diminta untuk dihidupkan adalah Sam bin Nuh. Betul tuh, hidup kembali. Tapi semuanya tidak ada lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ya kenapa enggak orang kampungnya dihidupin aja itu yang dapat mati semuanya, ya kan? Kan pasti bahagia dong kalau gitu. Sementara dia pada waktu itu susah-susah berjuang, ya, untuk menghidupkan Islam gitu, maka bisa jadi berpikir begini,
Nih jangan-jangan kalau gue hidupin orang mati nih, dia berterima kasih sama gue kali ini, ya kan? Kalau lu kagak berterima kasih, gue matiin lagi, gitu kan? Ya kan? Kalau Nabi Isa bisa hidupin itu, hidupin dah orang, hidupin. Lu mau nggak beriman sama saya sebagai Nabi? Mau beriman? Oke beriman. Iya, hidup, gitu ya kan? Untuk selama sekian waktu hidup lagi. Terus hidupin lagi orang. Lu mau nggak beriman sama gue? Oh enggak, mati lagi. Kan begitu. Kalau Nabi Isa punya kekuasaan untuk menghidupkan. Buktinya yang dihidupin cuma satu doang, ya, nggak lebih daripada itu, hanya untuk membuktikan mukjizatnya saja begitu. Nah, kalau seandainya ada kasus-kasus ya nabi-nabi yang lain, maka ya selain Abu Thalib juga mestinya ada juga kalau begitu orang-orang yang dihidupkan oleh Allah karena baiknya untuk kemudian dia beriman, ya, hidup dibangkitkan lagi untuk beriman. Paling gampang biasa siapa misalnya? Qarun itu pamannya Nabi atau saudara lah paling enggak, saudara sepupu kalau nggak salah tuh. Qarun tuh saudara sepupunya Nabi Musa, ya, mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Tenggelam tuh rumah semuanya, melesek ke dalam tanah begitu, ya. Kalau seandainya Nabi Musa berpikir, nih Qarun dulu sahabat saya, saudara saya, masih dia miskin, orang yang beriman gitu. Mohon aja kepada Allah, ya Allah, nih Qarun dulu orang baik. Ya, dia mulai jahat karena dia waktu kaya, ya. Mohon bangkitkan lagi Allah biar jadi Islam dan beriman kepada saya, ya kan? Bisa saja. Ternyata belum ada bukti-bukti yang lain bahwa ya ada orang yang dihidupkan untuk kemudian sekedar beriman kepada seorang nabi gitu, ya. Lebih-lebih lagi ada ayat yang memastikan seperti itu, dan periwayatan hadis, ya, Bukhari dan Muslim itu sahih, ya, dalam kasus ayat turun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, itu berkait dengan matinya ya Abu Thalib di waktu itu belum masuk dalam keadaan agama Islam. Nah, kalau seandainya ada ayat yang menyatakan matinya Abu Thalib tidak dalam keadaan Islam, walaupun di situ tidak disebut namanya begitu, tiba-tiba masuk lagi berita bahwa Abu Thalib sudah dalam keadaan Islam. Nanti bertentangan tuh dengan ayat yang tadi jadinya. Ya, bertentangan dengan ayat Allah sudah memastikan bahwa ya Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya adalah Abu Thalib. Artinya kalau gitu kan tidak bisa masuk Islam kalau begitu. Nah, ayat ini menyatakan pamannya Abu Thalib, orang yang dicintai oleh Nabi, tidak bisa mendapatkan hidayah. Ya, tiba-tiba ada keyakinan bahwa setelah mati dia masuk Islam. Jadi bertentangan nanti antara ayat dengan faktanya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau begitu mana lebih kita imani? Lebih baik kita imani ayat gitu, ya, bahwa Abu Thalib memang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Emang kenapa sih kalau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir nggak boleh emangnya? Nggak apa-apa, biarin aja, ya. Sebagai bukti memang bahwa orang dekat dengan Nabi tidak selalu harus beragama Islam. Paman-pamannya yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal kan juga mati dalam keadaan kafir kan? Kan nggak ada yang jadiin masalah. Ya, kenapa gilirannya Abu Thalib dipermasalahkan keislamannya? Kalau memang dia baik, berarti memang ada orang kafir yang memang baik. Terus kalau ada orang kafir jahat, ya itu juga bukti bahwa ada orang kafir berbuat jahat gitu. Apakah kemudian orang Islam semuanya baik? Enggak juga, ya. Orang Islam juga ada yang berbuat jahat begitu. Wah, kalau kita kumpulin orang Islam yang berbuat jahat, sekengkean kalau gitu, ya kan? Banyak lah begitu kan. Nah, jadi jangan menjadi sesuatu yang sangat menghebohkan begitu. Kalau Abu Thalib adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, biarkan saja. Mati hidup itu kehendak Allah. Ya, kafir, mukmin itu juga adalah kehendak Allah. Maka patut bersyukur yang sangat luar biasa bahwa kita hidup dalam keadaan mukmin, dan kemudian
perlu ada upaya sekuat tenaga ya untuk menjaga iman ini agar pada waktu mati pun masih dalam keadaan iman gitu. Semua orang mati yang matinya dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam patut disebut sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu begitu ya. Ya, jadi tinggal lagi nih kita menjaganya kalau begitu ya. Kita ini udah hidup dalam keadaan Islam nih. Pokoknya sejelek-jeleknya amal kita dah dalam beragama gitu. Tapi kita pernah bersyahadat ya, mengucapkan kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul begitu. Kita namanya udah masuk ke dalam agama Islam. Dibandingkan dengan orang yang baik tapi tidak mau mengucapkan syahadat, kita masih lebih unggul gitu ya. Walaupun mungkin amal kita buruk. Ada orang amalnya baik tapi tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Sebaik-baiknya amal yang dia kerjakan, maka nanti hasilnya hilang. Boleh nggak ada orang yang seperti itu? Iya boleh ya. Boleh ada orang baik berbuat baik kepada sesama manusia, banyak harta yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, tetapi dia tidak beragama Islam. Ada yang begitu, baik, ya kan? Banyak yang seperti itu. Terus bagaimana? Apakah pahalanya ada nanti? Yang pertama kita serahkan aja kepada Allah, gitu. Yang kedua menurut aturan, sebagaimana janji Allah, tidak akan ada pahala dari amal baik dari orang yang ya tidak beriman kepada Allah, karena amal saleh ya segala macam bentuk kebaikan itu harus dilandasi dulu dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, baru dijadikan sebagai ibadah ya. Kalau seandainya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dia melakukan apapun aktivitas yang baik, maka nilainya akan menjadi kosong. Tapi kan boleh ada orang yang kayak begitu, ya kan? Ada orang yang baik, berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada Nabi, tapi dia tidak beriman. Emang kenapa kalau begitu? Kalau kita mau menyalahkan Allah gitu, ini Allah salah nih aturannya begitu. Ya enggak juga. Ya, sebagai prototipe tuh ada orang yang seperti itu. Sekarang mau enggak kita jadi orang kayak begitu? Itu kan jadi masalah, gitu kan? Qala Syekhuna Al-Alama As-Sujaini, berkata guru kita Al-Alama As-Sujaini, wa hadha huwa laik bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang pantas disebabkan karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi i'taqadahu, dan inilah yang menjadi i'tiqadnya, wal qallaha bihi, dan adapun Allah menghidupkan dan Allah mempertemukannya dengan pendapat itu. Wa amma ahyallahi ta'ala li abawahi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalam hal Allah menghidupkan kedua orang tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faliddukhuli fi ummatihi faqat, maka dalam rangka untuk ya menjadikan bapak dan ibunya itu sebagai umatnya Nabi saja. Wa in kana minan najin, sekalipun dia adalah orang yang selamat. Li'annahum min ahli millatil Islam, karena mereka adalah ahli agama Islam. Adapun orang tua Nabi ya, pada waktu Nabi hidup ya, Nabi belum, kalau saya katakan Muhammad belum diangkat menjadi nabi, dan Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Aminah sudah meninggal sebelum Muhammad diangkat jadi nabi. Lalu kesalahannya apa kalau begitu? Ya, kesalahannya apa kalau begitu? Sangat memungkinkan kalau Abdullah dan Aminah adalah orang baik ya, dan tidak mengingkari adanya Tuhan begitu, anggap dia mengikuti milah-milah atau ajaran-ajaran agama yang lalu seperti ajaran agama Nabi Ibrahim, kan bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Ya. Maka dia boleh dikatakan sebagai orang baik dari agama terdahulu, karena Nabi Muhammad sendiri pada waktu ada ya, dia belum diangkat menjadi nabi. Artinya apa? Bapak dan ibunya Nabi Muhammad tidak punya beban, karena memang udah meninggal ya kan, nggak punya beban untuk mengikut ajaran Nabi Muhammad. Orang udah mati mau diapain?
Lalu selamat atau tidak selamat? Allah yang menentukannya selamat atau tidak selamat. Bukan kita yang menentukan orang itu selamat. Ya, Firaun masuk surga boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Emang kenapa emangnya? Ya kan? Emang Allah melarang masuk surga? Kan Allah yang mau ya siapapun untuk masuk surga. Siapapun yang untuk masuk neraka juga Allah yang mau juga begitu ya. Karena apa? Masuk surga dan masuk neraka fadlum minallah atau adlum minallah ya. Allah yang punya hak untuk memasukkan orang ke dalam surga dan memasukkan orang ke dalam neraka begitu ya. Nah, maka kalau buat ibunya Nabi Muhammad, dia sangat memungkinkan diceritakan sebagai orang baik. Walaupun tidak beragama Islam sebagaimana agama Islamnya Nabi Muhammad, tetap sudah menjadi orang baik. Berimannya kepada Allah, ya itu kan masih ada agama-agama terdahulu yang diyakininya ya. Karena jalurnya adalah jalur Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ya. Buktinya Abu Talib masih diperkenankan untuk menjaga Ka'bah, ya kan? Dan Ka'bah kan adalah warisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak mungkin jauh ajarannya Abu Talib sebagai pemegang kunci Ka'bah, pemegang hak Ka'bah pada waktu itu yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Adapun anaknya menjadi jahat, ya itu udah ketentuan dari Allah, mau diapain? Kita juga kalau punya anak, kita udah sekolahin, ya, kita udah ajarin, kita udah pesantrenin bahkan, terus bandel-bandel juga, mau diapain kalau begitu, ya kan? Udah nasibnya anak seperti itu, ya kan? Kita selaku orang tua sudah selesai tugas kita, ya sudah, mau diapain? Abu Talib yakin mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya anaknya menjadi jahat dan sebagainya, ya mungkin ada ketentuan lain yang lebih kuat daripada ketentuan daripada Abu Talib, Abdul Muttalib gitu misalnya, ya. Jadi hal-hal yang sedemikian, hal-hal yang sangat memungkinkan saja begitu, ya. Dan di balik itu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hal yang mengherankan kalau bagi kita umat Islam, ya. Allah punya kuasa, Allah punya apa, Allah punya mau, segala sesuatunya itu amat sangat boleh terjadi, ya. Itu bertentangan dengan hukum akal. Itu kan akal lo, kan begitu ya. Akalnya Allah kan kagak begitu, ya kan. Kalau Allah mau Abu Talib dibangkitin, ya, bapaknya Nabi Muhammad dibangkitin, ibunya Nabi Muhammad dibangkitin, itu hal-hal yang sangat memungkinkan terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya nggak dibangkitin, itu juga kan mungkin juga namanya. Kenapa Firaun nggak dibangkitin jadi beriman kepada Nabi Musa? Itu bagian daripada kemungkinan bahwa Allah memang tidak membangkitkan Firaun supaya beriman kepada Nabi Musa. Itu bagian daripada kemungkinan yang ada pada diri Allah begitu, ya. Sehingga jangan kita menyalahkan Allah atau kita menyalahkan bahwa bapaknya Nabi Muhammad dan ibunya Nabi Muhammad itu masuk neraka begitu misalnya. Masa sih pantas ya anaknya unjang-unjang di surga, bapaknya di neraka begitu? Manusia biasa saja nih itu bisa menjadi pemberi syafaat terhadap bapaknya. Manusia biasa, anak gitu, ya, itu bisa memberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Loh, Nabi Muhammad umatnya aja bisa mendapatkan syafaatul uzma, masa bapak ibunya kagak? Kan begitu ya. Nah, logikanya seperti itu. Dan dalam kehidupan sejarah tidak ada pernah catatan bahwa Abdullah dan Aminah adalah pelaku kejahatan, ya kan? Sehingga tidak pantas ya untuk disematkan bahwa dia orang yang patut masuk neraka karena kejahatannya. Adapun imannya kan dia sangat memungkinkan beriman dengan cara yang diajarkan oleh Abdul Muttalib, yang Abdul Muttalib mungkin mengajarkannya dari warisan-warisan engkong-engkongnya lebih dahulu, yang akhirnya sampai kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena bodoh ya pada saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin habzul mursalin sura'atul Muhammadul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair.
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر وابدأ قلوبنا وقلوبهم العارفين واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.